warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita belajar matematika bersama Bu Musyrifah. Lanjut pembahasan ya. Sekarang kita membahas tentang perbandingan. Di perbandingan ada poin 1, yaitu menentukan rasio. Tentukan rasio bilangan-bilangan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, namanya rasio. Jadi kalau rasio itu kita hanya menyederhanakan angka-angka yang ada aja. Ini kan angka yang ada adalah 2500 dan 650. Kita sederhanakan aja. Nah, biar lebih mudah, perbandingan kita rubah jadi per ya. Jadinya 2500 per 650 gitu. Nah, caranya kita sederhanakan. Masih ingat menyederhanakan pecahan? Sama-sama dibagi berapa nih biar angkanya kecil? Sama-sama bisa dibagi. Kalau kalian mau dari angka yang kecil dibagi 2, seterusnya sampai tidak bisa dibagi lagi boleh. Cuma nanti akan panjang. Jadi kita cari bagi yang sama-sama bisa dibagi berapa. Berarti nanti kita cari FPB-nya aja biar langsung ketemu gitu. 2500 disederhanakan dengan berapa? 650 disederhanakan dengan berapa? Sama-sama bisa dibagi 50. Kalau di atas dibagi 50, di bawah juga dibagi 50. 2500 dibagi 50 sama dengan 50. Per 650 dibagi 50 sama dengan 13. Jadi rasionya adalah 50 berbanding 13. Nah, ini jawabannya. Jadi hasilnya kalian rubah, tadinya per menjadi titik 2 begini tandanya ya. Gampang kan? Sekarang kita coba yang contoh yang B di sini. Ada rasio 25 cm dan 4,2 meter. Rasionya berapa ya? Nah, kita sederhanakan dulu. Sebelum disederhanakan, ini lihat, coba kalian lihat satuannya beda kan? Yang satu satuannya cm dan yang satu lagi meter. Kita sederhanakan, satuannya 25 cm. Nah, meter kita rubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter turun berapa? Turun 2 ya. Berarti nolnya ada 2, nanti komanya ada koma 1, berarti hasilnya nanti akan 420 cm. Coba kalian ulang tangga satuan panjangnya yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter itu ya. Jadi meter ke sentimeter turun 2 tangga. Karena ada koma 1 berarti nolnya dihilangkan 1 gitu. Nah, udah begini nih, kita sederhanakan yuk seperti bentuk yang di atas ini. Jadinya 25 cm per 420. Disederhanakan, sama-sama bisa dibagi, atas bagi 5, bawah juga harus dibagi 5. Sama dengan 25 bagi 5 hasilnya 5 dan 420 bagi 5 hasilnya 84. Bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa. Berarti ini sudah paling sederhana. Hasilnya adalah 5 dibanding dengan 84. Ini rasionya. Gampang kan? Jadi rasio itu hanya menyederhanakan angka yang ada dalam suatu perbandingan. Lanjut yuk. Perbandingan senilai. Jika di sini nih. Jadi perbandingan itu ada 2 ya yang kalian ketahui. Ada perbandingan senilai dan nanti kita akan bahas perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu nih kita baca dulu contoh soalnya. Jika harga 3 kg apel adalah 105.000, tentukan harga 14 kg apel. Nah, jika perbandingan senilai itu kalau ada suatu barang atau benda yang bertambah seperti ini 3 kg, pertamanya 3 kg, keduanya 14 kg. Nah, yang keduanya itu harga atau nilai dari yang keduanya itu juga akan ikut bertambah. Nah, sebaliknya kalau angka atau suatu benda, jumlah suatu benda yang menurun, berkurang, di sini nilainya juga akan ikut menurun atau berkurang.
Contoh deh, misalkan di sini yang kilo-kilo kita lambangkan dengan A, karena ini disebutkannya yang pertama berarti A1, oke ya. Nah, berarti harganya itu kita lambangkan dengan B1. Kenapa B1? Karena punyanya si A1, benar gak? 105.000 ini harganya dari harga apel 3 kilo. Berarti ini karena 3 kilo ini A1, berarti 105.000 itu B1. Paham gak sampai sini? Jadi ikutin angka yang ini ya, karena 3 kg itu harganya 105.000. Jadi si 105.000 itu punya si 3 kg apel. Lanjut sampai sini ya, nyambung. Nah, sekarang tentukan harga 14 kg apel. Sekarang tadi yang kilogram itu, yang apel itu lambangnya A atau B? A ya. Yang kilogram apel lambangnya A. Berarti yang tadi A1, berarti di sini A berapa? A2 gitu. Berarti yang belum ketemu apa nih? A1 ada, B1 ada, A2 ada. Berarti yang belum ketemu adalah B2-nya. Nah, sekarang kalian pakai logika nih. Sekarang kalian beli 3 kg apel. Harganya 105.000. Nah, kalau kalian nambah lagi belinya 14 kg apel, harganya ikut nambah mahal nggak? Iya kan? Harganya ikut nambah mahal juga kan? Berarti di sini dari A1 ke A2 ini kan nambah, tadinya 3 kilo dia nambah jadi 14 kilo. Berarti otomatis harganya B1-nya nanti ke B2-nya nanti akan juga ikut tambah mahal karena belinya tambah banyak gitu. Jadi angkanya akan sama-sama naik, betul nggak? Nah, ketika angkanya sama-sama naik, itu namanya perbandingan senilai. Jadi kalau sama-sama naik atau sama-sama turun, itu adalah perbandingan senilai. Jadi ketika A1 ke A2 dia bertambah, maka B1 ke B2 juga akan bertambah. Nah, contohnya ini. A1 ke A2 kan naik kan, tadinya 3 kilo naik jadi 14 kilo. Terus B1 105.000, B2-nya kan belum tahu, tapi kalian sudah ini nih, sudah bayangin. Sudah memperkirakan B2-nya juga akan bertambah karena dia belanjanya makin banyak, berarti harganya juga akan makin banyak, benar kan? Berarti B1 ke B2-nya juga bertambah. Nah, ketika ini sama-sama bertambah, maka perbandingannya menjadi perbandingan senilai. Itu paham kan? Nah, kalau misalnya A1 ke A2-nya menurun, berkurang, maka B1 ke B2-nya juga harus berkurang. Ini adalah syarat untuk menjadi perbandingan senilai. Jadi nilainya harus sama-sama ngikut. Kalau satu bertambah, berarti ini bertambah. Kalau berkurang, berarti ini juga berkurang. Yuk kita hitung. Berarti caranya bagaimana? Caranya gampang, kita pasangkan aja. 3 kilo kan harganya 105.000. Berarti kita tulis 3 sama dengan 105.000. Paham ya? 3 kg apel adalah 105.000. Berarti 3 sama dengan 105.000. Itu perbandingan senilai ya. Nah, terus 14 kilonya taruh di mana nih? Taruh di kilo. Barisan kilo yang mana? Yang ini kan. Berarti barisan kilo di bawah 3. Jangan di bawah 105.000 ya, karena 105.000 ini harga. Berarti yang kilo di mana? Di 3. Berarti di sini taruh 14-nya. Per 14. Nah, baru di sini karena harga 14 kilo belum ada, berarti kita lambangkan dengan X. Oke. Paham sampai sini ya? Jadi habis ini diapain? Dikali silang. 3 kali X, 3X. Terus 4 dikali 105.000. Hasilnya berapa? X sama dengan 1.470.000. Nah, 3-nya pindah ke mana? Pindah ke bawah ya. Jadinya dibagi 3. X sama dengan 490.000.
Jadi harga 14 kg apel adalah Rp 490.000. Paham sampai sini ya? Kalau belum paham disimak ulang. Nah, di sini kalau kalian mau pakai rumus, kalau misalnya ini kalian udah nemu ini, oh ini termasuk cerita ke dalam perbandingan senilai. Terus kalian mau pakai rumus dulu nih. Rumusnya ini boleh. A1 per A2 sama dengan B1 per B2, ini rumusnya. Kan udah kalian nama-namain nanti kan, berarti tinggal dimasukin aja angkanya. A1 berapa? 3, berarti 3 taruh sini. A2 berapa? 14, berarti 14 taruh di bawahnya. B1 berapa? Berarti 105.000 taruh di sini. B2 ada nggak? Berarti nggak ada, berarti kasih X gitu. Sama aja kayak begini sih gitu. Kalau mau langsung kayak begini tidak masalah, mau ditulis rumusnya dulu juga nggak masalah gitu. Yang penting penawaran kalian dalam suatu cerita perbandingan itu nyampe, itu perbandingan senilai atau berbalik nilai begitu. Oke, lanjut ya, kita bahas ke perbandingan berbalik nilai. Nah, tadi perbandingan senilai, sekarang perbandingan berbalik nilai. Soalnya sebuah proyek dapat diselesaikan selama 10 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Jika proyek tersebut hanya dikerjakan 5 orang, maka proyek tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, kira-kira ini kan udah ada judulnya, perbandingan berbalik nilai. Bedanya apa sih? Yuk kita simak. Selama 10 hari dikerjakan 15 orang. Ini 10 hari nih, 15 orang. Nah, kalau 5 orang, harinya itu makin lama atau makin sedikit? Makin lama atau makin sebentar? Kalau cuma dikerjakan 5 orang, harinya makin bertambah lama kan? Berarti nanti harinya makin bertambah, orangnya makin sedikit. Jadi kalau orangnya makin sedikit yang ngerjain, harinya makin bertambah lama. Bener nggak? Iya kan? Nah, berarti kita umpamakan di sini misalkan ya, 10 hari itu A1, yang hari itu A1. Berarti yang dikerjakan 15 orang ini punya si A1 kan? Berarti di sini B1 gitu. Nah, yang orang ini tadi lambangnya apa yang orang? Yang orang B2 kan? Orang B2 gitu. Kenapa B2? Karena ini orang bukan hari. Kalau ini hari berarti di sini A2 bukan B2. Ini orang, kalau orang B2. Nah, sekarang di sini tadi kita simpulkan A1 ke A2 di sini akan A1 ke A2 akan berkurang, ya kan? B1 ke B2 akan bertambah. Nah, dari cerita ini adalah termasuk poin kedua. Kenapa poin kedua? Tadi sudah dijelaskan kan, harinya akan bertambah jika orang yang ngerjainnya makin sedikit, bener nggak? Nih, baca lagi ya. 10 hari jika dikerjakan oleh 15 orang, akan selesai 10 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Berarti kalau cuma dikerjakan 5 orang, 10 harinya ini menambah nggak? Harinya itu nambah lama nggak? Iya kan? Bisa selesai 15 hari, ataukah bisa selesai 12 hari, ataukah bisa selesai 30 hari, ya kan? Karena orangnya yang ngerjain ini makin sedikit, berarti selesainya semakin lama. Nah, di sini berarti orangnya berkurang, tadinya 15 ke 5, ya kan? Harinya akan bertambah 10, bisa jadi nanti berapa hari gitu, ya kan? Berarti ini termasuknya ke dalam perbandingan berbalik nilai. Yang ini ya, harinya berkurang, orangnya bertambah. Jadi kalau orangnya bertambah, harinya berkurang gitu ya. Selesainya makin cepat gitu. Lanjut, kita kalau sudah tahu ini perbandingan berbalik nilai, kita langsung isi aja caranya. Kalau tadi dipasangkan kan
10 hari dikerjakan 15 orang. Kalau tadi nih perbandingan senilai 10 sama dengan 15. Nah, sekarang dibalik pasangannya. 10 hari ini kita pasangkan dengan orangnya yang lain. Berarti yang di sini, ya kan? Bukan punya si A1 gitu. Berarti 10 sama dengan 5 gitu. Pasangannya bukan punya si 10 ya. Jadi kita tukar. Jangan dipasangkan dengan 15, tapi dipasangkan dengan 5. Ditukar orangnya. Lalu 15 ini taruh di mana? Taruh di barisan orang. Barisan orang yang mana? 10 atau 5? Ini orang kan 5. Berarti taruh di sini kan? Yang 15. Ya, berarti di sini per X dan di sini per 15. Itu ya. Dikali silang X kali 5, 5X sama dengan 10 kali 15, 150. X sama dengan 150 per 5X sama dengan 30. Jadi kalau 5 orang yang ngerjain akan selesai dalam waktu 30 hari gitu ya. Di sini juga ibu akan selalu berikan rumus, tapi terserah kalian. Kalau kalian logikanya udah nyampe, nggak usah pakai rumus juga nggak masalah. Ini hanya untuk membantu saja. A1 per A2 sama dengan dibalik nih, B2 per B1. Jadi dibalik, B2 nya jadinya di atas, B1 nya jadinya di bawah. Gitu perbedaannya dengan perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai, nilainya sama-sama sama. Tetapi kalau perbandingan berbalik nilai, nilainya berlawanan. Yang ini berkurang, ini bertambah. Yang ini bertambah, yang ini berkurang. Begitu. Kalau dari ceritanya ya ceritanya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau dikerjakan 15 orang, selesainya lebih cepat gitu. Tapi kalau diselesaikannya berkurang nih jumlah orangnya, maka harinya juga akan nambah lama. Tuh, harinya makin nambah lama kan? Karena dikerjakan cuma 5 orang, akhirnya harinya selesainya 30 hari gitu. Itu perbedaan senilai dan berbalik nilai. Yuk sekarang kita contoh soal. Di sini sebuah mobil memerlukan 30 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika mobil diisi 20 liter bensin, maka jarak yang akan ditempuh adalah. Nah, coba simak dari cerita ini. Kira-kira cerita ini senilai atau berbalik nilai? Kalau 30 liter bensin, dia bisa nempuh jarak 240 km. Berarti kalau bensinnya makin sedikit, bensinnya kan ini berkurang ya. Tadinya 30, dia berkurang nih jadi 20. Jaraknya makin pendek apa makin panjang? Jaraknya makin sedikit juga apa makin panjang? Kalau bensinnya makin sedikit, makin berkurang ya jaraknya ya. Iya kan? Karena bensinnya cuma adanya segini. Gitu. Kalau bensinnya lebih banyak, berarti dia makin jauh dong tujuannya, bisa kemana aja, ya kan? Nah sekarang bensinnya makin sedikit, berarti nanti menempuh jaraknya juga akan semakin sedikit. Nah kalau udah sama-sama makin berkurang, makin sedikit, berarti ini namanya perbandingan apa? Senilai. Nah di sini dinamain. Kalau nggak dinamain juga nggak apa-apa sih. Kalau ini dinamain bagi yang mau pakai rumus saja, biar mudah. Di sini liter itu A1, berarti liter yang disebutkan kedua itu berarti A2. Nah, berarti ini B1 karena punya si yang A1 gitu. Berarti ini termasuk perbandingan senilai karena sama-sama berkurang. Ketika bensinnya berkurang, jaraknya juga akan berkurang dong, jarak tempuhnya, benar gak? Ya, jadi sama-sama berkurang berarti ini termasuk perbandingan senilai. Yuk kalau perbandingan senilai kita pasangkan sesuai pasangannya. 30 liter bensin menempuh jarak berapa? 240 km. Berarti di sini 30 sama dengan 240. Itu sesuai pasangannya. Lalu liternya taruh di mana nih? 20 liter taruh di bagian liter. Mana bagian liter? Bagian ini kan 30, berarti taruh di bawahnya 30. Nah,
20 liter di sini taruhnya. Terus per X. Apa ini? Dikali silang. 30X. 20 dikali silang ke 240 berapa? 20 kali 240 4.800. X nya turun, X sama dengan 4.800 per dibagi 30. Dicoret, dibagi, hasilnya akan 160 km. Nah, dari soal cerita di atas menyimpulkan A1 ke A2 itu berkurang dan B1 ke B2 itu juga berkurang. Dan ternyata benar kan? Hasilnya berkurang juga, tadinya 240 berkurang jadi 160. Begitulah. Nah, sekian pembahasan ini tentang perbandingan senilai, berbalik nilai, dan rasio. Kalau belum paham silahkan disimak ulang. Jangan lupa untuk selalu mencatat dan mengerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.